Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Destuti, NPM 123130093 dari kelas 1E. Di sini saya akan membahas kebudayaan yang ada di Cirebon, yaitu batik Trusmi. Batik Trusmi Cirebon merupakan salah satu batik yang terkenal di Indonesia. Lokasi pembuatannya terpusat di Kecamatan Peren, sekitar 4 km di sebelah barat pusat kota Cirebon, Jawa Barat. Kampung Batik Trusmi merupakan jantung produksi batik Cirebon. Ada lebih dari 1.000 perajin batik yang bekerja setiap hari. Tidak hanya penduduk desa Trusmi, orang-orang dari daerah sekitar seperti Gamel, Kaliwulu, Lot Gali, dan Kalitengah turut berkontribusi dalam pembuatan batik. Batik Trusmi Cirebon pertama kali dikenal dari sebuah cerita rakyat pada abad ke-14 di suatu daerah yang memiliki banyak tumbuhan. Melansir dari Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, mulanya para warga daerah menebang tumbuhan. Namun, tumbuhan tersebut selalu tumbuh kembali sehingga daerah tersebut dinamakan Desa Trusmi yang berasal dari kata terus bersemi. Sebelum menjadi sentra batik, Trusmi merupakan daerah biasa. Awal mula batik Trusmi berasal dari Ki Buyut Trusmi. Beliau merupakan anak pertama dari Raja Pajajaran atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Ki Buyut Trusmi bersama dengan Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam, khususnya pada kawasan Desa Trusmi. Selain mengajarkan agama, mereka juga mengajari keterampilan membatik kepada penduduk setempat. Kemudian, Sultan Keraton Cirebon memerintahkan warga dari Trusmi untuk membuat batik seperti miliknya. Hanya boleh ditunjukkan motifnya saja tanpa melihat batik aslinya. Kemudian membuat batik sesuai perintah Sultan. Saat proses selesai, seorang warga menghadap Sultan dengan membawa kain batik yang dibuat. Sang warga meminta batik asli kepada Sultan, kemudian ia membungkus kedua batik asli dan buatan bersama-sama. Warga tersebut kemudian menanyakan kepada Sultan untuk menentukan mana batik yang asli dan buatan. Warga Trusmi mampu membuat batik yang sama persis dengan aslinya. Keterampilan tersebut diakui oleh Sultan dan hingga saat ini Sultan merasa kebingungan karena kualitasnya yang tinggi serta pengerjaannya rapi dan detail walaupun hanya diberikan motif. Produksi batik di Desa Trusmi terus berkembang. Batik Cirebon secara umum dibagi menjadi dua motif. Pertama, motif keraton yang diambil dari ornamen-ornamen keraton, baik dari unsur bangunan maupun benda-benda yang ada di sekitar keraton. Warnanya cenderung pada sogan dan bambar emas. Motif lainnya adalah motif pesisiran yang menampilkan flora dan fauna, baik dari darat maupun laut. Warnanya lebih terang, misalnya biru, merah, dan hijau. Bahan batik digunakan terbuat dari sutra, katun primissima, dan prima. Salah satu motif batik Cirebon yang paling khas sekaligus menjadi lambang kota tersebut adalah motif batik Megamendung. Motif tersebut dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Garis-garis awan dalam motif tersebut terinspirasi dari budaya Tiongkok, terutama aliran Taoisme. Taoisme adalah tradisi filosofis
dan spiritual asal Tiongkok yang menekankan hidup selaras dan Tao. Dalam Taoisme, yang dimaksud Tao adalah sumber, pola, dan substansi dari segala sesuatu yang ada. Bentuk awan dalam motif Megamendung melambangkan dunia atas yang luas, bebas, dan mempunyai makna transendental atau ketuhanan. Konsep mengenai awan juga berpengaruh di dunia seni rupa Islam pada abad ke-16 yang digunakan kaum sufi untuk ungkapan dunia besar atau alam bebas. Motif Megamendung muncul bermula pada pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtian yang menggabungkan budaya dan tradisi Tiongkok dengan Keraton Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Tiongkok ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Motif tersebut memiliki makna religius dan filosofis. Garis-garis yang ditampilkan merupakan simbol perjalanan hidup manusia dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga menemui akhir hayatnya. Rangkaian kehidupan tersebut merupakan simbol kebesaran Sang Ilahi. Selain perjalanan manusia, corak Megamendung juga melukiskan kepemimpinan yang mengayomi dan juga perlambang keluasan serta kesuburan. Proses pembuatan batik. Pada mulanya batik dibuat dari bahan berwarna putih dan terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Akan tetapi saat ini batik mulai bisa dibuat dari bahan lain seperti rayon, sutra, polyester, dan bahan sintetis lain. Motif batik dibuat dengan cairan lilin dengan alat bernama canting untuk membuat motif halus dan kuas untuk motif berukuran besar. Setelah dilukis dengan canting, kain akan langsung dicelupkan ke warna yang diinginkan. Warna ini biasanya dimulai dari warna lebih muda, kemudian dilanjutkan untuk motif lain dengan warna lebih tua. Jika sudah melewati beberapa kali proses pewarnaan, kain yang sudah dibatik dicelupkan ke bahan kimia untuk melarutkan lilin. Batik Trusmi memiliki dua jenis batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Kedua jenis batik ini masih terus diproduksi hingga saat ini karena memiliki penggemar paling banyak. Batik tulis, batik jenis ini menggunakan media kain yang diberi hiasan dengan tekstur dan corak batik langsung menggunakan tangan. Prosesnya biasa memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 2-3 bulan. Lama proses inilah yang membuat harganya jauh lebih mahal dibanding dengan jenis yang lain. Sedangkan batik cap adalah batik yang menggunakan media kain untuk kemudian hias dengan tekstur dan corak hiasan batik menggunakan fab. Cap ini biasa dibuat menggunakan bahan tembaga dan bisa digunakan berkali-kali. Prosesnya tergolong jauh lebih cepat dibanding batik tulis, yakni hanya butuh waktu 2-3 hari. Itulah yang membuat harganya jauh lebih murah dibanding batik tulis.